Apa kata-kata yang gue ini paling ingat sampai orang tua mau mengizinkan untuk oke nak mau pergilah ke Australia. Tapi ketika lewat 25 itu tuh udah enggak lagi, udah red red zone gitu ya. Insya Allah kalau misalnya dapat jodohnya nanti saya juga akan menikah. Mana tahu jodohnya di Australia, saya bilang gitu kan. Jadi orang tua menganggap saya yang keluar negeri ini, saya yang ikut-ikut program-program itu main-main. Kita nggak tahu jodoh itu di mana, Bu. Bisa jadi di sini, bisa jadi di Australia. Ya udah kita jalani aja yang di depan mata. Nah sekarang yang di depan mata saya adalah WHV. Nggak semua orang tua yang bisa seperti itu. Bisa jadi kamu dikeluarkan dari kakak kalau bohong ya. Jadi WFH itu juga sebagai ambassador of culture in West Sumatera Indonesia, networking, cuan, pertemanan. Jadi apalagi kurangnya WFH? Time Language Center itu seperti apa sih? Tidak hanya mengajarkan bahasa saja, tetapi juga banyak hal-hal yang diberikan, ditawarkan di sini. Jadi saya banyak sekali mendapatkan inspirasi dan akhirnya saya memutuskan untuk WHV. Kamu tidak akan bisa kemana-mana, kamu tidak akan bisa melambung lebih tinggi lagi kalau stuck di bahasa ibunya saja. Gitu. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah terus keluarga juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Oke, berarti itu daftar dulu aja, nanti baru spill ke orang tua kalau udah lulus. Terus apa kata-kata yang gue ini paling ingat sampai orang tua mau mengizinkan untuk oke nak mau pergilah ke Australia? Oke, tadi kan pertanyaannya pernah benteng apa ya yang saya patahkan sehingga dapat izin. Sebenarnya dari dulu tuh saya udah komunikasi ya Bang ya. Saya mau keluar negeri lagi. Saya mau melanjutkan studi di luar. Terus orang tua ketika umur ya masih fresh lah 23, 24, 25 masih oke. Tapi ketika lewat 25 itu tuh udah enggak lagi, udah red red zone gitu ya. Jadi sempat di ya iya benar. Memang sama sekali tidak dibolehkan untuk ke luar negeri dulu atau mau lanjut studi jauh-jauh karena mengingat saya belum menikah dan masih main-main. Jadi orang tua menganggap saya yang keluar negeri ini, saya yang ikut-ikut program-program itu main-main. Karena terlihat main-main aja, karena saya senang-senang aja kelihatannya, nggak tahu di belakangnya gimana ya, gitu. Jadi orang tua mengira saya main-main dan nggak serius dengan hidup saya. Jadi beliau mengatakan, udahlah cukup dengan keadaan yang sekarang, fokus kerja, fokus memperbaiki diri dan fokus untuk menikah. Itu sangat-sangat menjadi hal yang membuat saya aduh gimana ya caranya gitu, karena ini kan nggak bisa dijawab dalam satu hari ya Bang ya gitu. Jadi saya nggak tahu gimana cara menjawab pertanyaan ini sejujurnya pada awalnya dan saya cukup stres. Saya nggak tahu mau ngapain lagi karena malas pulang kampung kadang. Karena ditanyain itu terus, kapan nikah, ini pokoknya gitu, kapan kasih cucu. Dan saya masih banyak mimpi yang harus dijelaskan gitu ya, harus dicapai gitu. Bucket listnya masih banyak. Ya memang menikah itu juga merupakan list saya gitu ya Bang ya. Tapi karena belum ketemu aja gitu sih. Okay. Jadi benteng yang paling sulit dipecahkan ketika saya minta izin itu adalah di usia segini, kamu mau apa lagi sih? Kenapa keluar negeri lagi? Udahlah, cukuplah di Indonesia aja, cukuplah di Sumatera Barat. Kerja yang benar, dapat duit yang benar, halal, terus menikahlah. Setelah menikah terserah mau ngapain, karena kamu sudah ada pendamping hidup kayak gitu. Itu yang membuat saya cukup sulit untuk memecahkannya dan melobinya, karena ini banyak aspek yang harus diselesaikan kalau ini menjawab pertanyaan ini gitu sih Bang. Itu yang sangat sulit. Terus kata-kata pamungkasnya apa? Kata pamungkas untuk melarang ya? Untuk akhirnya diizinkan. Akhirnya diizinkan.
Karena saya udah jelaskan gini. Insya Allah kalau misalnya dapat jodohnya nanti saya juga akan menikah. Mana tahu jodohnya di Australia, saya bilang gitu kan. Jadi Jadi menjemput jodoh cerita. Nggak sedikit loh anak WHV yang kesana menjemput jodoh. Amin, kita aminkan ya. Jodohnya mau dari ras kulit apa? saya sih masih suka lokal yang di sana aja. Banyak mau anak WHV juga atau mau PR atau Citizen biar sekalian lu jalan tol ke Citizen ya. Iya ya gimana ya? Lihat nantilah. Oke, oke ya, berarti yang pertama lobby orang tua, komunikasikan intinya sehingga orang tua menyadari, dan trik berikutnya adalah mana tahu jodoh saya ada di Australia. Walaupun ini sebenarnya nggak worth it tapi cukup bisa menenangkan hati orang tua. Kita bisa bilang, ya kan kita nggak tahu jodoh itu di mana, Bu. Bisa jadi di sini, bisa jadi di Australia. Ya udah kita jalani aja yang di depan mata. Nah, sekarang yang di depan mata saya adalah WHV. Saya tolong diizinkan, tolong direstui dan diridoi ikut program ini dulu. Insya Allah nanti saya akan menikah kok. Gitu. Trik yang luar biasa dari seorang Weni. Nah, oke, kita udah panjang lebar ngomong seorang tua karena orang tua sini poin penting banget karena restu orang tua adalah restu ridho ilahi juga ya. Nah, ke Australia nanti ke kota mana Weni? Ke Warrnambool insya Allah, Melbourne. Warrnambool berkumpul dengan warrior-warrior WFV lainnya. Oke, gue titip Weni ya buat geng warrior Warrnambool. Kapal waraknya senior kamu juga. Banyak banget di sana. Salah satunya adalah Iqbal, Eki Pratama, dan banyak puluhan lainnya anak WHV Sumatera Barat. Nanti bulan September Gubernur Sumatera Barat akan berkunjung juga ke Australia. Kita lihat apakah kamu nanti penampilan budaya juga di sana? Ya, insya Allah saya akan penampilan budaya di sana juga. Ini juga udah prepare beberapa kostum, 1 atau 2 kostum lah gitu. Setidaknya kita memperlihatkan budaya Minangkabau. Luar biasa ya. Jadi WFV itu juga sebagai ambassador of culture in West Sumatera Indonesia, networking, cuan, pertemanan. Jadi apalagi kurangnya WFV. Makanya banyak para kumlot sekarang milih WFV daripada scholarship. Weni, pertanyaan berikutnya. Kalau menurut Weni, Time Language Center itu seperti apa sih? Mau pegang mic sendiri gak panjang dikit barangkali? Boleh. Time Language Center. Nah, tentunya ini adalah tempat belajar dan bertumbuh yang luar biasa untuk teman-teman yang di luar sana ingin melihat tidak hanya untuk belajar bahasa Inggris tapi juga membuka pikirannya tentang dunia luar, maksudnya bukan dunia luar ya, maksudnya ini ya internasional tentunya, karena di sini tidak hanya mengajarkan bahasa saja tetapi juga banyak hal-hal yang ditawarkan di sini. Jadi kalau menurut saya tempat Time Language Center ini adalah lembaga yang sangat cocok bagi teman-teman untuk bergabung, karena kita tidak hanya dilatih untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar dan pro tentunya, tetapi juga banyak peluang-peluang lain yang diberikan. Ya kita bisa melihat beasiswa apa yang cocok dengan kita, kemudian program apa yang cocok dengan kita, dan beberapa hal-hal lainnya. Tidak hanya speaking country saja, ya, tapi juga English speaking country maksud saya. Bukan hanya negara berbahasa Inggris, tapi juga ada dari berbagai negara juga ya, Turki. Nah, nanti juga ya ada berbagai negara juga. Jadi internasional sih konteksnya, teman-teman nggak usah ragu untuk bergabung di Time. It's your time to build our future ya. Yang paling diingat dari Time itu apa? Yang paling Weni ingat selama di Time itu apa? Time adalah penyelamat saya ketika saya tidak tahu mau ngapain lagi. Karena waktu itu saya sudah merasa stres dan kecewa juga. Mau ngapain lagi ya gitu. Dan saya mau nambah skill bahasa Inggris lagi lah, karena walaupun sebagai guru bahasa Inggris saya sangat mau lagi untuk menambah skill, karena tidak cukup rasanya dengan praktis sendiri, harus belajar lagi. Nah, ketika saya belajar, saya banyak sekali mendapatkan inspirasi dan akhirnya saya memutuskan untuk WHV gitu loh. Jadi Time hadir di saat yang tepat. Ya, memang kayak waktu, memang Time. Time itu artinya Tilly sama Melky. Iya. Tapi bagi saya bukan itu. Karena bagi saya adalah tempat
yang istimewa ya, time ya, istimewa time ya. Masya Allah tabarakallah. Semoga bisa terus memberikan inspirasi, manfaat kepada student-student di luar sana dalam menggapai mimpi-mimpinya, even itu ke Australia, ke Turki, ataupun ke Inggris atau Amerika, macam-macam. Fantasi reveal art ya. Betul nggak Ustadz? Fantasi reveal art. Betul ya, betul kata Ustadznya. Well, oke, pesan buat anak muda yang masih tergolong malas nih untuk prepare English for the future career, apa pesan seorang Weni? Ya, ini keluar nih sebagai duta bahasanya nih. Iya, menurut saya bahasa itu ya bagian sangat penting sekali, baik itu bahasa daerah kita, bahasa Indonesia tentunya sebagai bahasa nasional kita ya, dan bahasa Inggris tentunya yang akan menjembatani kita untuk melihat berbagai hal di luar sana. Jadi kalau kita nggak bisa berbahasa Inggris, ya udah sampai di sini aja gitu. Kamu tidak akan bisa kemana-mana, kamu tidak akan bisa melambung lebih tinggi lagi kalau stuck di bahasa ibunya saja gitu. Jadi menurut saya kalau teman-teman yang malas, ya udah sampai segitu doang dapatnya. Ya kita kan tahu ya, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Jadi kalau teman-teman di luar sana masih malas-malas untuk belajar bahasa, ya saya juga tidak bisa berbuat apa-apa ya pemirsa, karena teman-teman aja nggak tahu dengan dirinya mau menjadi apa dan mau seperti apa yang diinginkan, apalagi orang lain. Jadi memang harus dimulai dari diri sendiri dulu untuk memperbaiki dirinya, terutama kalau mau keluar negeri, karena kita bahasa internasional itu bahasa Inggris salah satunya, ya kuasailah bahasa Inggris supaya kita bisa melihat dan ikut terjun di ranah-ranah tersebut, kayak gitu sih. Luar biasa dari seorang duta bahasa, duta budaya, dan duta pariwisata ya. Oke, dan juga udah ready dengan kostum-kostum untuk menampilkan kebudayaan Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Well, thank you so much Weni. Via Manila ya, safe flight to Warrnambool. Warrnambool sekarang sangat dingin sekali karena segi winter, dan juga jangan lupa bawa jaket yang tebal karena akan cukup menghangatkan saat perjalanan nanti. Tanggal 30 bareng Dea pergi ya? Yes, ada Dea yang akan berjuang juga bersama-sama dengan Weni. Ya, nanti Dea akan saya undang juga ke apa kata mereka itu ya. Well, luar biasa pembicaraan hari ini. Saya belajar banyak hal juga, bagaimana trik melobi sehingga nanti kalau ada orang tua yang datang, trik melobi seperti itu. Dan yang kedua, Tapi ambil yang baiknya aja ya, jangan sampai karena nggak semua orang tua yang bisa seperti itu. Bisa jadi kamu dikeluarkan dari kakak kalau bohong ya. Tapi saya nggak bohong loh, saya cuman telat ngasih tahu aja gitu. Ketika udah beres semuanya, ketika udah oke ready, baru saya kasih tahu gitu ya. Cuma ngasih kayak admission aja gitu ya, permission gitu. Oke, checklist kayak gitu. Walaupun checklistnya tuh masih banyak drama lah gitu, banyak banget dramanya tentunya. Tapi insya Allah bisa, alhamdulillah ya bisa diluluhkan dengan berbagai cara komunikasi dan yang lain-lainnya. Jadi jangan semuanya ditiru ya ibu-ibu bapak-bapak. baik, thank you so much Weni udah menyempatkan diri hadir pada malam hari ini di penghujung waktu dia bersama dengan keluarga, tapi masih menyempatkan diri ke Time Language Center untuk berbagi cerita di program Apa Kata Mereka. A big thanks and appreciate a lot. Udah malam-malam dan akhirnya memutuskan untuk nginap di Padang yang gak jadi pulang ke Pariaman dengan sela-sela kesibukan. Luar biasa seorang Weni, sukses buat Weni. Saya berharap Weni menemukan pasangan yang tadi di Australia ya. Amin. Amin. Dan juga akhirnya ibaratnya mau memutuskan jadi permanent resident atau memutuskan kembali ke Indonesia, it doesn't matter at all. Yang penting rekeningnya udah bengkak. Setuju? Setuju dong. Well, thank you so much for watching. Semoga bermanfaat. Don't forget to like, share, and subscribe the program. Dan jangan lupa tetap follow Instagram Time Language Center karena kamu akan menemukan berbagai macam ada informasi tentang kekinian tentunya, terutama untuk lanjut studi ataupun work and visa ke Australia ataupun untuk melamar pekerjaan di Indonesia. Jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.